Baik, selanjutnya adalah gerak melingkar. Sama seperti gerak lurus ya, ada dua, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Di gerak melingkar juga dia ada dua, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Pertama kita bahas gerak melingkar beraturan dulu. Nah, gerak melingkar beraturan. Ya, dia gerak pada lintasan berbentuk lingkaran ya. Lintasannya lingkaran, melingkar. Kalau gerak lurus kan lintasannya lurus. Kalau pada gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap ya nggak? Kecepatannya tetap. Kalau gerak melingkar beraturan namanya kecepatan sudutnya tetap. Ini kecepatan sudut tetap. Masih ingat lambang kecepatan sudut apa? Kecepatan sudut. Omega bukan Kak? Iya betul, omega. Gitu, omega, kecepatan sudut tetap. Nah, dia melingkar kurang lebih seperti ini. Ini ada benda di sini, ada benda ya. Kemudian bergerak sampai sini, maka akan didapatkan perpindahan sudut. Nah, ini kan perpindahan sudutnya adalah delta theta. Nah, ini perpindahan sudut dari gerak benda. Kemudian ini ada arah dari omeganya, mengikuti ini ya, lintasannya, meningkat. Tapi kalau V-nya, dia punya kecepatan juga, kecepatan linear. Kecepatan pada gerak lurus. Ini V-nya, ini dia V-nya, situ berarti ya. Nah, kalau di gerak lurus, itu S sama dengan V kali T, maka di gerak melingkar, S-nya ganti delta theta gitu. Maka dia delta theta sama dengan omega kali T. V-nya jadi T, V-nya jadi T. V-nya jadi omega. Gitu, tinggal ganti aja. V-nya tetap omega kali T. Gitu aja lebih. Berarti kalau ditanya omega ya delta theta bagi T. Terus ada rumus omega sendiri ya. Omega berhubungan dengan frekuensi dan periode. Di mana omega itu kecepatan sudutnya adalah 2pi kali F. 2pi kali frekuensi. Kemudian kalau dengan periode omega sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Tuh, ini rumus daripada omega.
Lalu satuannya ya, satuannya delta theta kan perpindahan sudut, satuannya itu adalah radian ya, perpindahan sudut satuannya radian. Nah, disingkatnya adalah rad, satuan SI-nya nih. Kemudian omega kecepatan sudut satuannya adalah radian per second. Kecepatan sudut. Radian per second. Kemudian T-nya waktu, tetap second ya. T waktu, second. Kemudian F-nya frekuensi, satuannya Hertz. Kalau periode dia sama seperti waktu, satuannya second. Sini aja periode keterangannya. Second. Oke. Nah, kemudian ada hubungannya antara gerak meningkat dengan gerak lurus. Gitu ya. Kita katakan di sini hubungan gerak lurus dengan gerak meningkat. Ini yang gerak lurus, saya bikin ini lurus gitu ya. Gerak lurusnya, di sini melingkarnya, bikin tabel gitu ya. Kemudian hubungannya, rumusnya gitu maksudnya, rumus hubungan. Ini hubungan. Nah, kalau di gerak lurus itu ada S, jarak ya, di gerak melingkar ada delta theta, perpindahan sudut. Maka hubungannya adalah S sama dengan delta theta dikali R gitu. R-nya ini adalah jari. Nah, ini tadi ya di gambarnya jari-jarinya belum saya tambahkan. Ini jari-jari ya, R. Nah, ini gambar lingkarannya. Kemudian kalau di gerak lurus ada V, di gerak melingkar ada omega. Hubungannya adalah V sama dengan omega kali N. Kecepatan sudut kali jari-jari. Kemudian di gerak lurus ada A, percepatan. Gerak melingkar ada percepatan sudut alfa. Nah, hubungannya adalah A sama dengan alfa kali N. Jadi, semuanya berhubungan dengan jari-jari dihubungkannya. Gitu. Nah, gitu. Hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar. Jadi, yang belum keterangannya V ya. V ini sama.
ini di bahasanya di sini adalah kecepatan linier ya. Kecepatan linier. Kalau lupa lihat aja satuannya. Kecepatan satuannya apa nih? Kalau kecepatan linier, V kan dia meter per second satuannya. R ini adalah jari-jari lingkaran. Satuannya meter. Kemudian apalagi tadi? Alfa ya. Kecepatan sudut. Percepatan sudut. Percepatan sudut. Radian per sekon kuadrat. Satuannya. Nah, kalau A ya percepatan linier berarti bahasanya. Percepatan linier. Satuannya ya meter per second. Nah, gitu ya. Itu hubungannya antara gerak lurus dengan gerak meningkat. Kak mau nanya Kak. Iya, boleh silakan. Kalau percepatan tangensial tuh apa ya Kak? Mau ada Hubungannya lagi juga. percepatan tangensial, AT ya. Nah, percepatan tangensial ini sama dengan percepatan ini. Jadi percepatan tangensial itu sama dengan percepatan linier gitu ya. Ini sama juga berarti AT, percepatan tangensial. Sama seperti percepatan linier. Satuannya yaitu meter per second kuadrat. Nah, gitu ya. Nanti juga ada percepatan sentripetal gitu kan. Nah, kemudian selain satuannya tadi ya, yang radian kan dia perpindahan sudut ada satuan yang lain ya. Itu ada sudut, ada putaran gitu kan. Jadi kita lihat satu putaran itu berapa derajat gitu kan. Satu putaran itu ya sama dengan 360 derajat gitu. Satu putaran kan satu lingkaran. Lalu satu putaran berapa radian? Satu putaran itu sama dengan 2 pi radian gitu ya. Di mana nilai pi-nya di sini adalah 3,14. Jadi satu putaran sama dengan 2 pi radian. Lalu satu radian berapa derajat gitu. Satu radian berapa derajat sih? Satu radian itu berarti ya 360 berarti kan. 360 derajat dibagi 2 pi. Nah, gitu. Berarti 360 derajat 2 pi-nya itu berarti 2 kali 3,14 yaitu 6,28.
6,28. 360 dibagi 6,28 tidak lain adalah 57,3 derajat. Nah, jadi 1 radian itu 57,3 derajat. Itu untuk konversi satuan radian. Lalu ada yang omega, kecepatan sudut, yaitu RPM, rotasi per menit. 1 RPM, rotasi per menit. Putaran per menit. Mau diubah nih ke satuan SI-nya. Satuan SI-nya adalah radian per sekon. Radian per sekon. Maka 1, lihat rotasi diubah ke radian. Putaran diubah ke radian. 1 putaran sama dengan 2pi radian. Maka 1 RPM, 1 kali 2 pi. 1 kali 2 pi. Nah, kemudian per menit ya. Posisi menit di bawah sebanding dengan sekon. 1 menit berapa detik? 1 menit adalah 60. Nah, maka 1 kali 2 pi dibagi 60 itu pengubahan satuan dari RPM menjadi radian per second. Kalau 100 RPM, ya udah 100 kali 2 pi bagi 60. 1000 RPM, ya 1000 kali 2 pi bagi 60. Seperti itu, ini konversi satuannya. Baru kemudian ada namanya percepatan sentripetal ya. Bahas percepatan sentripetal. Masih digerak melingkar beraturan. Percepatan sentripetal. Satuannya sama seperti percepatan linier ya, sentripetal. Nah, kalau percepatan sentripetal ini, dia percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran gitu. Jadi arahnya itu menuju pusat lingkaran. Itu namanya percepatan sentripetal. Lambangnya AS. Kalau tadi tangensial AT, atau percepatan linier sama. Nah, nilai AS ini dia ada 2 rumusnya, yaitu omega kuadrat kali R atau AS sama dengan V kuadrat bagi N. Mau pakai kecepatan sudut atau kecepatan linier. Jadi omega kuadrat kali R atau V kuadrat per R itu adalah percepatan sentripetal. Percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Nah, ada percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran, ada juga gaya yang mengarah ke pusat lingkaran, yaitu gaya sentripetal namanya gitu ya. Gaya sentripetal. Gaya yang mengarah ke pusat lingkaran. Fs gitu ya. Berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A kan gitu. Maka dia M kali A. A-nya apa? A sentripetal. Maka Fs jadi ada 2 rumusnya. M dikali omega kuadrat kali R. Itu rumus yang pertama. Kemudian kalau pakai yang V kuadrat berarti Fs-nya sama dengan M V kuadrat per N. Nah, gitu. Ini adalah gaya sentripetal. Keterangannya sini.
Sentripetal. Satuannya meter per second kuadrat. S gaya sentripetal, Newton satunya ya. M-nya massa benda. Ini kilogram. Gerak melingkar, berubah beraturan. Langsung saya singkat, GM, BB. Nah, dia polanya seperti GLBB. Kalau di GLBB ada VT sama dengan V0 ditambah AKIT, maka di sini ada omega T, kecepatan sudut akhir. Omega T sama dengan omega 0 ditambah A-nya ganti menjadi alfa. Alfa kali T gitu. Lalu kemudian yang H itu menjadi delta theta. Apa namanya S ya? Delta theta. Sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa kali T kuadrat gitu. Terus yang ketiga, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 dikali alfa dikali delta theta. Nah, ini ya. Sama tiga juga rumusnya, sama seperti GLBB. Ada kecepatan sudut awal omega 0, ada kecepatan sudut akhir omega T begitu ya. Ada percepatan sudut alfanya. Lalu kemudian ada hubungan antar roda. Hubungan antar roda. Ada 3 ya. Hubungan antar roda. Yang pertama itu sepusat atau seporos. Sepusat atau seporos. Nah, gitu. Seperti ini dia ada lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil. Nah, gitulah. Nah, ini yang kecil yang A, yang besar B, lingkaran B. Maka ketika sepusat atau seporos, yang sama adalah kecepatan sudutnya sama. Jadi omega A, jadi kecepatan sudutnya sama dengan omega B. Tapi kecepatan liniernya berbeda. Dijabarkan, omega apa? Omega adalah V bagi R. VA dibagi RA. Sama dengan omega B, VB bagi RB. Tuh. Ingat-ingat, jadi kalau sepusat atau sporas yang sama, kecepatan sudut, ya, V-nya berbeda. Nah, yang kedua ada dihubungkan dengan
rantai. Dihubungkan dengan rantai. Nah, dihubungkan dengan rantai gambarnya. Nah, itu ya. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Ini dihubungkan dengan rantai. Nah, gitu. Nah, ini A, ini roda B, roda. Nah, ketika dihubungkan dengan rantai, maka yang sama adalah kecepatan linier. P-nya sama. Dia berarti VA sama dengan VB. Nah, rumus V apa? Omega. Omega A kali Omega A kali RA. Sama dengan Omega B kali RB. Nah, gitu. Nah, yang ketiga adalah bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan, ketika dia roda A berputar searah jarum jam, maka roda B berputarnya akan berlawanan jarum jam ya, tidak sama berputar. Nah, itu menunjukkan arah putarannya berbeda, arah putaran berbeda, kecepatan sudut juga berbeda begitu ya. Yang sama apa? Yang sama adalah kecepatan linier. Berarti bersinggungan rumusnya sama seperti dihubungkan dengan rantai gitu ya. Jadi dia VA sama dengan VB juga. Kemudian berarti omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, itu untuk dihubungkan apa namanya? Hubungan antar roda. Sepusat, seporos, pusat, poros dihubungkan dengan rantai dan bersinggungan. Yang sama adalah dihubungkan dengan rantai dan bersinggungan. VA sama dengan VB, yaitu omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Begitu bisa dipahami? Insya Allah. Baik. Insya Allah, Kak. Iya, ya. Alhamdulillah. Nah, saya tambahkan lagi sedikit untuk ada tegangan tali ya. Ketika tali yang diikatkan kepada benda diputar secara vertikal, maka dia akan membentuk lintasannya lingkaran gitu ya. Kemudian talinya di sini. Nah, ketika berada di atas, ya, di bendanya,
Nah, ini talinya, kita tentukan berapa tegangan talinya gitu. Ketika benda bergerak lingkaran, maka yang berpengaruh sebagai gayanya adalah gaya sentripetal. Nah, di sini ada gaya tegangan tali yang arahnya kemana, Kak? Ke bawah ya, ke pusat lingkaran tegangan tali. Tegangan tali ini ke bawah. Terus juga dia ada gaya berat. Benda punya berat. Gaya berat. Gaya beratnya juga ke bawah nih ya. W juga ke bawah. Jadi sama-sama ke bawah. Nah, maka besarnya tegangan tali, kita gunakan sigma F. Jadi sigma F-nya Fs. Kalau digerak luruskan sigma Fm kali A, di sini sigma Fs. Berarti M dikali dengan kecepatan sentripetal. Nah, kita pakai aja yang V kuadrat per R gitu ya. Bisa juga omega kuadrat dikali R. Nah, ini kemudian yang mana ya? Yang positif? Dua-duanya positif. Karena menuju pusat lingkaran. Karena gaya sentripetal ini menuju pusat lingkaran arahnya, maka gaya yang searah dengan gaya sentripetal, maka dia positif. Berarti di sini T ditambah W. Sama dengan M V kuadrat per N. Nah, sehingga kalau mau ditanya T, biasanya ditanya tegangan talinya, maka M V kuadrat per R itu dikurang dengan W. Nah, begitu. Untuk benda ketika posisi di atas. Di puncak ya. Puncak. Nah, kalau di dasar gimana gitu? Kalau di dasar gimana? Nah, kita lihat lagi dia gayanya kan. Tegangan talinya. Di talinya. Nah, sekarang tegangan tali tetap ya arah tegangan tali menuju pusat lingkaran. T-nya. Tapi ingat ada W. W-nya ke bawah. Tetap. W-nya ke bawah. Sehingga sekarang kalau posisi di dasar, T dengan W berlawanan arah gitu. Sehingga yang positif yang mana? Yang positif adalah yang T yang menuju pusat lingkaran. Sehingga sigma Fs-nya sama dengan T dikurang W. Begitu perbedaannya ketika posisi benda di puncak dan di dasar. Jadi T dikurang W sama dengan mv kuadrat per